Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman. Di sini saya dengan rekan saya di sini akan menjelaskan mengenai abstrak kelas dan interface gitu ya, yang ada di Java seperti itu. Jadi apa kedua kelas ini gitu ya? Kedua kelas ini sebenarnya adalah kelas yang mirip-mirip gitu ya, mana keduanya tidak bisa diinstansiasi seperti pada umumnya gitu. Jadi di OOP Java gitu, kelas bisa diinstansiasi ya. Tapi sedangkan untuk abstrak kelas dan interface, Anda tidak dapat membuat suatu objek menggunakan kelas-kelas tersebut gitu. Jadi Anda perlu menurunkan terlebih dahulu kelas tersebut ke kelas yang lain, baru bisa Anda gunakan. Nah, terus fungsinya apa gitu ya, kedua kelas itu ya. Jadi pada umumnya abstrak kelas dan interface itu digunakan sebagai template gitu ya, biar Anda sebagai programmer tidak susah-susah, menulis banyak, codingan gitu ya. Anda tinggal memanggil abstract class yang sebelumnya ada gitu, untuk memanggil semua metode-metode yang ada di dalamnya yang bisa Anda gunakan di kelas yang Anda perlukan ya. Eee, jadi biar nggak terlalu, eee, pusing gitu ya, akan saya langsung demokan gitu ya abstract class seperti apa. Baik, di sini, Anda sudah dapat melihat, share screen saya di mana. Eee, ya di sini ada abstrak kelas gitu. Jadi pembedaannya antara abstrak kelas dengan kelas biasa itu ada di sini nih. Jadi jika Anda ingin membuat abstrak kelas, maka Anda tinggal menuliskan abstrak kelas dan nama kelasnya. Maka dia akan menjadi suatu abstrak kelas. Nah, jadi seperti yang apa saya terangkan sebelumnya, di mana kita tidak bisa menginstansiasi abstrak kelas gitu ya. Jadi misalnya kita di sini ingin membuat objek shape gitu ya, misalnya bisa dengan new shape gitu ya. Ini maka dia akan error gitu ya, dan dia akan menuliskan abstract class cannot be instantiated gitu ya. Soalnya memang fungsi di Java abstract class itu hanya menjadi suatu template untuk kelas yang lain. Mana di kelas rectangle ini dia akan mengextend gitu ya. Jadi sama seperti inheritance, abstract class ketika ini di derive gitu atau diturunkan, dia hanya tinggal menambahkan tulisan extend gitu. Nah, semua metode yang ada di dalam abstract class ini ya, akan otomatis diturunkan ke dalam kelas rectangle, jadi seperti itu ya. Sama keep in mind aja ya, abstract class itu bisa berisi metode abstrak dan non-abstrak seperti ini ya. Nah, misalnya di sini bentuk gitu ya, bentuk kan kita mau tema bentuk nih, kan ada persegi panjang, ada lingkaran, dan ada misalnya di sini ada triangle ya. Nah, ini kan memiliki semua bentuk itu memiliki rumus kelas yang berbeda gitu ya. Maka kita bisa menggunakan abstract class tersebut untuk mengoverride gitu ya, metode yang ada di abstract class itu. Jadi sini kan untuk penghitungan persegi panjang, ya tentunya panjang kali lebar gitu ya. Dan untuk lingkaran, pi kali r kuadrat gitu ya, pi r kuadrat gitu. Seperti itu. Sedangkan juga ada metode yang nggak perlu diubah gitu ya, nggak perlu di-override. Contohnya seperti ini nih, public void move to gitu ya. Ini kan nggak perlu diubah nih. Maka dia nggak perlu dipanggil di sini gitu. Soalnya public void move to itu ya memang nggak perlu diubah gitu ya. Soalnya untuk move sendiri kan misalnya ini untuk memindah objek gitu ya, kan semua objek dipindahnya tak berbeda gitu ya. Maka dia nggak perlu diturunkan. Jadi kita lihat di sini di rectangle nggak ada void move to, dan di sini juga nggak ada gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Sini ini error ya. Kenapa nih error gitu ya? Karena kita baca saja errornya. Class triangle might be either be declared abstract or implement abstract method area in shape. Kita perlu mengimplement semua abstract method yang ada di sini. Kita harus memasukkan itu terlebih dahulu ya. Seperti buat kotak ini ya. Jadi kita tinggal copy aja dan kita masukkan gitu.
maka dia nggak akan rame lagi. Hop. Nggak perlu pakai tulisan abstrak. Di luar konstruktor. Oh ya, sorry, ini dalam konstruktor ya. Oh ya, mabuk. Dar. Korban copy paste itu susah. Ya, jadi ini konstruktor triangle ya, kita taruh di luar. Nah, gini. Ini abstrak error, soalnya ini bukan abstrak, jadi kita hapus aja. Yeay! Jadi ini untuk idealis saja ya. Jadi di idealis Anda nggak perlu tulis override gitu ya. Tapi uh, mungkin di ID yang lain perlu gitu ya. Nah, sekarang nggak error nih. Soalnya kita udah mengimplementasi semua abstrak method random situ. Jadi seperti itu guys. Nah, lantas ya kita kayak ya, ini apa move to aslinya ada di rectangle gitu ya. Soalnya kan nggak ada nih. Biasanya kan kalau inheritance kan dipanggil. Aslinya ini tetap ada sih. Kita kan bisa lihat nih perlu integer x sama integer y aja gitu ya. Aslinya ketika kita ingin buat eh, shape ya B1 sama dengan new rectangle gitu ya. Panjangnya 2, lebarnya 1, namanya persegi panjang gitu ya. Nah, kita bisa tetap memanggil tadi eh, salah namanya B1 ya, B1 dot. Nah, ini ada nih. Ada draw, ada move to juga jadi sih. Udah 1,2. Nah, ketika sebentar, saya lihat dulu. Lupa. Oh ya, kita jalankan maka dia akan berubah nih. Ups, maafin tadi kayaknya yang di save ini ya ini saya komen kasih return aja kosongan gitu ya. 2 gitu, oke, nggak error. Ini void nggak perlu return. Jadi kita jalanin dan persegi panjang has been moved to X1 dan X2. Dan jika kita panggil areanya tadi gitu, sama seperti inheritance, dia juga bisa membalikan nilai. Oh, ini harus pakai sort. Seperti ini. Oke, kita jalankan dan 2 kali 1, 2,0. Soalnya tadi double ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari abstrak class ya. Nanti untuk interface itu beda gitu. Jadi untuk abstrak class ini dia hanya bisa extend ke satu ke bawah gini ya. Dia nggak bisa banyak. Nah, itu nanti yang banyak adalah fungsi dari interface yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Oke. Oke, terima kasih Kevino udah menjelaskan abstrak kelas nih. Selanjutnya aku bakal jelasin interface kelas. Oke. Oke. Oke, jadi eh, bedanya abstrak kelas sama interface kelas yang pertama eh, bisa terlihat di sini ya. Ada tulisan interface kosong. Nah, yang pertama keyword yang digunakan di interface ini berbeda dengan abstrak. Kalau yang di abstrak tadi kan pakai ini ya, pakai keyword abstrak itu, kayak abstrak kosong gitu misalnya. Ya, abstrak kosong. Nah, ini ya, ntar dulu. Oh Lupa ya, nulis, ini lupa nulis kelasnya. Itu lupa nulis nulis kelasnya. Abstrak kelas kosong. oh iya benar. Abstrak kelas kosong. Terus nah, bedanya lagi adalah kalau di interface class dia harus mempunyai body method. Ya, seperti kayak gini, misalnya return 0 gitu ya. Return 0. Nah,
titik 2. Seperti itu. Jadi eh, kita balikin dulu ke interface. Interface. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi ada keywordnya yang beda. Kalau abstrak itu keywordnya abstrak. Kemudian di dalam metode abstrak harus ada body kelasnya, body metodenya. Kalau misalnya interface, body metodenya harus dihilangkan atau nggak ada body metodenya. Kemudian bedanya lagi keyword implement. Nah, tadi kan kalau abstract method dia keywordnya adalah extend ya, extend. Kalau di sini dia menggunakan keyword implement. Tapi kurang lebih sama saja fungsinya. Jadi kalau kita menggunakan keyword implement, kita harus menurunkan semua isi semua metode yang digunakan di dalam kelas interface kosong gini. Jadi kita harus menulis semua metode yang ada di kelas interface. Jadi seperti ini public integer area, kemudian public integer keliling gitu ya. Terus di di main classnya kita sama seperti abstract class, kita harus memanggil menggunakan tipe datanya dari kelas yang mengimplementasikan interface. Jadi kita nggak bisa kosong sama dengan new kosong gitu. Dia. Oh, tipe objeknya. Kita tidak bisa menjadikan interface sebuah objek. Jadi harus yang dijadikan objek adalah kelas yang mengimplementasi kelas interface. Misalnya kita dot area gitu ya. Oh belum. Kita akan dapatkan nilai kosong ya, karena di sini dia memanggil metode area, kemudian kita return areanya 0. Seperti itu. Terus bedanya lagi dengan abstract class, yaitu dia interface tidak bisa memakai variabel yang bukan final. Jadi misalnya integer private gitu, private integer a itu tidak bisa karena illegal modifier for interface field kosong, only public, static, dan final. Jadi nggak boleh private, nggak boleh default. Default bisa ya, default bisa. Nggak boleh protected, nah nggak boleh, harus bisanya public, static, atau final saja. Dan perlu diperhatikan di sini kalau final itu harus langsung diinisialisasi. Jadi A tidak boleh kosong seperti ini. Blank final field may not have been initialized. Jadi harus diinisialisasi 0 gitu misalnya. Mungkin misalnya variabel yang final itu kayak P ya. P itu kan final ya. Double P 3,14 kan. 3,14 seperti itu. Oh ya, bedanya lagi dari abstract class.
dari abstrak class, misalnya kita ada abstrak class A gitu. Kita buat gini terus. Nah, bedanya di sini abstrak class tidak bisa abstrak class bisa mengimplementasi kelas interface, sedangkan kelas interface tidak bisa mengimplementasi kelas abstrak. Ini misalnya ini ya, interface implement A gitu. Nah, nggak bisa. Tapi kalau dia mau mengimplementasi interface lagi, misalnya B, gitu ya, itu area, dia bisa implement kosong, bisa. Oh, tidak bisa. Oh, extend expected. Oke. Okay. Mana error ini? Implement. Oh, nggak bisa ya? Tadi extendnya pakai S. Tadi lupa pakai S. Yang benar. Ah, iya benar. Oke. Okay. Jadi interface bisa mengextend kelas interface, kemudian kelas interface nggak bisa mengextend abstrak, tapi abstrak bisa implement interface gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Iya. Oke. dari perbedaan abstrak dan interface. Selanjutnya ada apa soal dari Iya. Gavino, silakan. Oke. Jadi terima kasih Hilmi ya sudah menjelaskan tentang sintaks-sintaks dari interface seperti itu. Nah, itu terus kenapa kok ada dua gitu ya di Java kayak kenapa ada abstrak ada interface gitu ya. Nah, di sini nih karena Java nggak bisa di inheritance dari dua kelas gitu. Jadi ketika kalian belajar tentang inheritance itu kan ketika kalian menginheritance kan nggak bisa dari dua dua parent sekaligus gitu ya. Nah, biar bisa itu maka Java mengembangkan tadi itu ada interface dan ada abstrak class. Jadi seperti itu ya. Jadi kan kita mengetahui abstrak class bisa mengimplementasi interface gitu ya dan interface bisa ada banyak gitu. Jadi ketika abstrak class mengimplementasi itu bisa lebih dari satu kelas interface seperti itu. Nah, jadi itu fungsi sebenarnya biar bisa ada multiple parent yang diturunkan ke satu kelas. Ya mungkin untuk soal ya biar kita bisa belajar gitu ya, nggak gabut di rumah di kos-kosan gitu ya. Nah, ini soalnya gampang aja nih. Jadi kan seperti yang sudah saya buat nih, ini kan ada banyak abstrak kelas dan interface gitu ya. Nah, soalnya mudah nih. Anda bisa langsung membuat gitu ya. Silahkan membuat kelas abstrak dan interface gitu ya. Terserah jumlahnya berapa. Pokoknya ketika kalian membuat itu, membuat suatu objek gitu ya. Kita akan buat kelas abstrak dan interface gitu ya. Eh, Buatlah suatu program yang interaktif gitu ya. Jadi kalian bisa membuat permainan mini game gitu atau perhitungan soal gitu ya, atau terserah. Pokoknya jangan banyak-banyak dan ya nggak usah rumput-rumput gitu ya. Pokoknya ada tadi implementasi interface ya. Pokoknya ada implementasi interface tutupan interface di whoops interface di abstract class. Masih interface di abstract class dan implementasi abstract class di kelas biasa. Jadi seperti itu guys.
Mungkin dari Hilmi ada tambahan nih, biar mungkin soalnya kegapangan atau kesusahan. Ya, aman, Aman ya? Oke. aman. Jadi bisa Anda membuat kelas interface dan abstract class, terserah mau dibuat seperti apa, mau dibuat minigame itu juga bisa gitu ya. Dan misalnya, oh kena damage maka implement slow effect gitu ya. Nah itu bisa kalian gunakan seperti itu mungkin untuk gambarannya biar bisa punya banyak ide nih. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan komen gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan beri komen di YouTube kami. Nah, selamat jumpa ke pertemuan selanjutnya. Bye bye. Dadah.